Ya, kembali bersama kami pemirsa. Kalau di awal kita sudah membahas mengenai kebakaran hutan di Kalimantan, selanjutnya kita akan ke Nusa Tenggara Timur, di mana ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, NTT. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tak sesuai dengan kebutuhan warga. Bilang bapak punya bantuan banyak, supaya orang dengar. Di telepon saya rekam, terlaluan. Jual saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara, Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Buat lagi. Datang Bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Saya di rumah. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan terus berdatangan ke posko utama penanganan pasca gempa di Labuan Bajo, NTT. Bantuan dari berbagai pihak dikumpulkan di posko ini sebelum didistribusikan. Ya, bantuan kemanusiaan untuk pengungsi korban bencana gempa NTT ini diangkut menggunakan truk dan dikumpulkan di posko utama Labuan Bajo. Ini bantuannya berasal dari berbagai institusi dan lembaga, pemirsa, termasuk BNPB, TNI, dan juga Presiden. Bantuan yang disalurkan mulai dari tenda darurat, kebutuhan pangan, dan kebersihan pengungsi. Pasca gempa yang terjadi seminggu lalu, pengungsi dan pemerintah setempat masih mengeluhkan distribusi bantuan yang belum merata. Kita doakan ya, ini box-box ini segera sampai ke Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ada di NTT dan sekitarnya. Ya, pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador Maumere kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit, dan di tengah duka jumlah korban meninggal kini mencapai 87 jiwa. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah
dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan yang gugur saat membantu penanganan jenazah pasca gempa NTT. Ya, ini adalah jenazah Ahmad Zaki, pemirsa, yang meninggal dunia akibat kelelahan saat mendistribusikan bantuan dari Reo Kabupaten Manggarai menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat petang. Kantor SAR Maumere bersama seluruh unsur SAR mengerahkan helikopter Basarnas untuk mengevakuasi jenazah keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Setelah dievakuasi, jenazah lalu diterbangkan tadi melalui helikopter menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk pemulasaran jenazah sebelum diterbangkan di rumah duka di Jakarta. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik sehingga merintahkan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Ya, pemirsa, warga kabupaten masih bertahan di tenda pengungsian mandiri karena gempa masih terasa dan rumah mereka rusak. Dan berikut laporan rekan kami Muharlin dari Desa Mbai, Kabupaten Nagekeo. Pemirsa, 1 minggu pasca bencana gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 70 titik khususnya di Kabupaten Nagekeo ini. Warga memilih masih bertahan dikarenakan faktor karena kondisi rumah mereka yang kebanyakan sudah hancur dan sudah tidak bisa ditempati. Ini membuat warga harus tetap memilih bertahan begitu di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan. Selain warga yang berdiam di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, kebanyakan warga khususnya di Kabupaten Nagekeo ini mereka membangun tenda mandiri di halaman depan rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir dan juga trauma atas gempa yang sampai saat ini masih terjadi di setiap harinya hingga 10 sampai 20 kali per harinya. Hal itu membuat mereka ketakutan untuk berada di dalam rumah sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di depan halaman rumah mereka masing-masing. Terkait dengan bantuan yang sudah datang, memang bantuan sampai saat ini masih terus mengalir khususnya untuk kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang diinginkan warga yang dirasa cukup kurang yaitu terkait dengan bantuan obat-obatan. Kemudian yang paling penting ini bantuan untuk kebutuhan susu dan juga lansia seperti kebutuhan bayi, kebutuhan popok bayi, kemudian kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut mengingat malam hari cuaca di Kabupaten Nagekeo ini sangat dingin dan juga selain itu hal yang paling diutamakan ini bagi warga
yaitu seluruh korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo ini meminta untuk kepada pemerintah terkait dengan pembenahan atau pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur. Ini mereka menunggu akan seperti apa penanganannya karena rumah mereka ini kebanyakan yang hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Mereka menginginkan ada bantuan terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah mereka yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muharlin, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sindo Prime.